Beginilah proses penyulingan minyak atsiri milik PT Pemalang Agrowangi. Bisnis yang sudah dikenal sejak lama, namun dipercaya akan terus bertahan. Minyak atsiri atau essential oil adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan industri, seperti kecantikan, farmasi, dan lain-lain. Hingga saat ini, Pemalang Agrowangi lebih banyak memenuhi permintaan pasar mancanegara. Kini, perusahaan ini telah meriset dan mengembangkan berbagai produk turunannya. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya dan Mbak Anggun sudah ada di perkebunan Srehwangi ya? Iya, lokasinya betul tepatnya sekali. di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Ya, di Sukaharja. Sukaharja. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, saya bersama seorang wanita muda bernama Mbak Anggun Yes. yang mempunyai usaha essential oil yang berbahan baku dari Srehwangi ya? Iya, Iya. betul sekali. Betul. Srehwangi. Kenapa nih maksudnya memilih maksudnya usaha ini berbahan dasar Srehwangi, prospeknya seperti apa? Bisa dijelaskan ke pemirsa di sini. Oke. Jadi Pak Rabet, Nah. selamat ketemu kembali. Iya, Udah lama kita nggak ketemu ya? udah lama betul. Iya. Jadi kenapa memilih Srehwangi? Karena yang pertama, Srehwangi merupakan salah satu minyak atsiri yang sangat mudah untuk dibudidaya. Hanya melalui 2 bulan masa yang cukup rentan. Setelah itu dia sangat tahan banting. Badai, hujan, kering, dia tahan banting. Jadi itu salah satu alasan kenapa memilih. Selain itu, Srehwangi juga bisa menjadi bisnis yang zero waste. Dari limbah cair, limbah padat itu bisa dijadikan produk turunan gitu. Jadi dari limbah cairnya untuk hidrosol untuk karbol, limbah padatnya bisa menjadi pakan ternak atau kami sedang melakukan penelitian untuk dijadikan kertas gitu. Selain itu, minyaknya sendiri itu mempunyai prospek yang sangat bagus. Selain untuk diekspor, kita juga bisa membuat produk turunan yang sangat banyak manfaatnya dan sangat banyak variasinya. Sangat banyak variannya. Berapa kira-kira turunannya? Kalau turunan dari produk kami yang sedang kami miliki dan sedang terus diuji coba itu ada sekitar 50-an, Pak. 50-an? Iya. Mulai dari sabun cuci tangan, sabun mandi, untuk hand body, terus untuk parfum juga. Jadi banyak banget manfaatnya. Wih, lumayan banyak. Gitu. Mbak. Iya. Tahu deh main Mbak. Maksud saya gini Mbak Anggun. Saya maksudnya penasaran kan Mbak Anggun seorang wanita yang masih muda ya. Maksudnya ada passion, ketertarikan untuk bisnis seperti ini yang maksudnya kita harus terjun setidaknya ke kebun. Harus. Itu. Wajib itu. Enggak gimana gitu. Paradigma anak muda sekarang kalau pertanian, kebun itu kan becek-becek, kebo ya. Terus kita harus membajak sawah gitu. Padahal di zaman sekarang ini banyak sekali pertanian atau perkebunan yang beda dari seperti yang kita kenal gitu. Jadi bukan padi, bukan jagung, tapi yang kita mau tonjolkan sekarang adalah minyak atsiri dan salah satunya Srehwangi ini. Ini bisa Pak Rabet lihat di sini yang buat saya seneng dan saya juga sering banget ke kebun, sering muter-muter pakai motor, jalan kaki, ketemu dengan petani-petani gitu. Itu yang membuat saya senang adalah saya bisa merasa lebih hidup gitu Pak. Jadi bertemu dengan alam, terus jauh dari, biasanya kan kita kalau sehari-hari di perkotaan itu macet, terus bising, HP nonstop gitu. Tapi kalau di sini dengan bertemu warga setempat, rasanya alam juga ya? Iya betul. Fresh, ya? Biar lebih fresh lagi, kita melihat produk-produk yang Mbak Anggun tadi sebutkan. Oh iya, produk turunannya ya? Produk turunannya. Boleh sekali. Kita ke showroom kami, Pak. Oke, ayo pemirsa kita ke showroomnya Mbak Anggun. Oke, Mbak Anggun, di belakang kita ini kan ada produk turunan dari minyak atsiri ya. Tapi sebelum kita bahas terkait produk ini, saya mau tanya nih mengenai PT Citronello Body Shop ini. Ini bisa dijelaskan Mbak Anggun?
Oh, bisa sekali. Oke. Jadi PT Citronel Body Shop itu adalah anak perusahaan dari Pemalang Agrowangi, Pak. Kalau Pemalang Agrowangi kan lebih ke budidayanya, terus proses sulingnya gitu, minyak asiri yang bulk, yang tonasenya. Kalau PT Citronel Body Shop ini bergerak di produk turunannya, seperti yang ada di belakang Parabet ini adalah ranahnya dari PT Citronel Body Shop. Dia khusus untuk produk turunan dari atsiri gitu. Oke, langsung aja. Iya. Perkenalkan produk-produk turunannya. Ada apa aja, Mbak Anggun? Iya, kalau di sini ada sekitar 37 yang sudah siap di pasaran, dan ada total 50 yang masih kita uji coba gitu. Oh, oke. Ya, jadi totalnya 50 gitu. Total 50 ya, iya, keseluruhan ya? Iya, Oke. seperti itu. Ada mulai dari ini, essential oil aromaterapi, bisa dipakai untuk diffuser, atau ditaruh sebagai parfum itu juga bisa, atau di tisu gitu. Terus ada hand sanitizer nih yang sekarang lagi marak banget gitu. Udah pakai belum? Parabet kesini. Pakai lagi deh. Pakai lagi Sebenarnya biar udah. iya, biar kita lebih yakin kita harus menjaga kesehatan nih sekarang. Wih, aromanya ya. Iya. Khas ya. Ini karena kita adalah ikonnya Citronella, serai wangi, jadi sebagian besar produk kita memang Citronella nih, kita membawa serai wanginya. Serai wanginya. Oke, kemudian ada apa lagi nih Mbak Anggun? Ada sabun batang. Ini dari serai wangi juga. Serai wangi gitu. juga. Jadi ini bisa untuk yang gatal-gatal atau yang biasanya kita kalau nggak cocok gitu sama yang terlalu banyak busa. Oke. Atau ada yang pengalaman juga, dia sabun ini nggak dipakai buat mandi nih, Pak. Terus pakai buat apa? Ditaruh di mobil, ditaruh di lemari, ditaruh di kamar untuk pengharum ruangan. Oh. Gitu. Jadi kata dia aromanya enak gitu. Oh gitu ya. Multifungsi berarti ya? Iya, gitu. Oke. Oh, ini ngomong-ngomong, sabunnya untuk semua jenis usia? Iya, bayi pun sangat direkomendasikan karena nggak ada busanya. Gitu. Jadi nggak pedih di mata. Apalagi nih Mbak, sekarang Mbak. Nah ini nih, Pup Kimia Serai Wangi Segar 14%. Apa ini maksudnya? Ini adalah olahan dari limbah padat. Limbah padat dari proses suling serai wangi. Kita teliti dengan Balai Kertas yang ada di Bandung untuk dijadikan kertas. Gitu. Selain kertas juga bisa dijadikan briket, terus pulp kertas gitu. Jadi kita perusahaan Pemalang Agrowangi ini kan mau mengusung zero waste, dari bibitnya, dari minyaknya, dari limbahnya mau kita gunakan semua gitu. Nah, salah satunya adalah juga dijadikan untuk kertas ini. Oke. Gitu. Ini Ya, ini? 15% dan ini untuk yang contoh sudah jadi Sudah jadinya? seperti ini ya. Jadi bisa dijadikan untuk packaging, untuk yang apa namanya packaging biasa paper bag. Oh, paper bag ya. Terus untuk menjadi kardus juga, kertas juga, dan macam-macam. Ini 16% maksudnya apa sih? 16% ini adalah kandungan dari serat. Oh. Kalau misalnya ya ini 16% dan ini untuk 14%. Gitu. Kalau misalnya cairannya bisa dijadikan karbol, untuk yang limbah padatnya dijadikan Oh, kertas. ini karbol ini ya? Iya, gitu. Jadi zero waste. Oh iya, benar. Jadi benar-benar semua dimanfaatkan. Iya, gitu. Oke. Ini Mbak Anggun, jenisnya kan banyak ya. Iya. Peminatnya biasa siapa aja? Dan yang mana produk yang paling banyak di antara yang banyak dicari? Kan banyak nih yang paling banyaknya. Kalau peminatnya lebih banyak orang yang sadar akan kesehatan,
gitu, dan suka dengan aroma eksotik. Gitu. Biasanya orang kan kurang familiar dengan minyak atsiri gitu, essential oil itu orang kurang familiar. Orang juga taunya essential oil hanya untuk aromaterapi gitu. Dan ketika misalnya orang udah tahu, oh ternyata bisa digunakan untuk menjadi berbagai macam produk, itu biasanya orang tertarik untuk menggunakan semua produknya yang essential oil gitu. Jadi orang yang sadar kesehatan, dan biasanya pun kalau misalnya ini kan segmennya menengah ke atas Pak gitu, karena beda dengan harga yang dijual di pasaran gitu, karena essential oil harganya lumayan gitu. Jadi ya di pasaran seperti itu. Untuk yang best sellernya itu ini ada cold and flu. Apa tuh? Coba lihat-lihat. Ini Pak, ini adalah blending kita dari berbagai minyak atsiri yang mempunyai fungsi untuk reduce flu, untuk melegakan tenggorokan, untuk calming. Ya ini best seller banget gitu, karena orang yang merasa flu atau tenggorokannya nggak enak menggunakan ini, ditetesin di tisu atau diffuser, tisu sih itu yang paling efektif, taruh di masker atau dihirup-hirup terus, itu dalam 2 hari itu hilang gitu Kak. Saya sendiri juga kalau misalnya nggak ada ini suka nggak tenang gitu. Kemana pun saya pergi saya selalu bawa ini gitu. Enak ya? Enak banget Pak. Ntar coba. Mau langsung coba nggak? Ada nih di sini. Boleh. Ini kita pakai tisu ya. Gitu. Ini ada kandungan peppermintnya, eucalyptus, kaju put, wangi-wangi, kananga, dan citronella. Jadi beberapa minyak atsiri yang mempunyai fungsi untuk flu dan melegakan tenggorokan. Coba dihirup-hirup. Coba. Wah, asik Mbak. Oke, enak ya? Enak. Terus jadi, wah saya nggak lepas-lepas begini terus. Asik loh. Nanti kalau misalnya pas bisa ditaruh di masker, jadi kantongin aja karena itu baunya bisa sampai besok. Oh, tahan lama ya? Tahan lama. Oke, menarik. Jadi pengen tahu nih, labnya itu gimana? Ajak ya? Oke. Seperti apa? Maksud pengen tahu nih labnya itu seperti apa sih? Bisa. Oke. Kita ke sana. Oke, langsung aja kita ajak pemirsa untuk melihat labnya dengan Mbak Anggun. Oke, Mbak. Oke. Iya, Pak Radek, jadi ini adalah tempat R&D kita gitu, dimana kita sehari-hari menguji coba produk-produk yang mau kita luncurkan gitu. Jadi di sini awal mula produk-produk pemalang wangi Citronella Body Shop tadi diluncurkan. Mulai dari tadi ada sabun cuci tangan, cold and flu, untuk yang sabun area kewanitaan, sabun padat, dan lain-lain. Jadi biasanya satu hari kita bisa uji coba 2 produk. Satu hari? Iya. Coba 2 produk dan dan itu bisa terus continue sampai kita menemukan formulasi yang pas nih, yang bisa enak di end user, konsumen kita. Oke. Jadi ya di sini ini lengkap ya, maksudnya apa? Bahan-bahannya, formulasi campurannya ya? Ya, semuanya di sini ada Carrier, ada beberapa essential oil gitu. Dan untuk essential oil ini kan juga terkait dengan aroma. Betul. Jadi kita selain dari fungsi essential oil itu sendiri, kita juga menyesuaikan aroma mana ini yang kira-kira pas. Kananga kalau misalnya sama lemongrass cocok nggak ya gitu. Jadi di sini kita menguji coba 2 itu tadi juga. Aroma dan fungsinya gitu. Hal tersulit apa saat melakukan riset itu dan bagaimana cara mengatasinya sejauh ini? Kendalanya kita menyocokkan selera antara orang yang sudah familiar dengan essential oil dengan orang yang belum familiar gitu. Kita di sini jika orang yang bertugas untuk meracik produk sudah jadi ini produknya, pasti dia akan meminta saran, meminta pendapat kepada orang-orang yang di kantor. Oke. Mbak, coba nih
udah enak belum aromanya gitu. Nanti ada beberapa sampel 1, 2, 3 atau 4 gitu. Yang mana yang aroma paling enak. Kalau misalnya menurut kita, biasanya karena kita udah sering bersentuhan nih sama essential oil itu kurang kuat gitu. Gitu. Jadi setelah dia nanti sudah kembali lagi untuk diformulasikan lagi, pas dicoba di pasar yang lebih umum, orang-orang yang belum terlalu familiar nih sama essential oil, dia nanti komennya itu sebagian besar terlalu strong. Jadi itu adalah salah satu kendala kita untuk meracik produk. Gitu. Terus gimana cara mengatasi hal tersebut? Apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita ada, misalnya untuk massage oil, gitu. Itu nanti ada yang massage oil yang hot banget sama yang non hot gitu. Jadi apa namanya? Kita membuat 2 klasifikasi untuk orang yang memang sudah familiar dan orang yang belum gitu. Itu kami menanganinya seperti itu selama ini. Agak ini ya, detail ya, karena emang beda orang tuh kadang tesnya tuh beda ya. Apalagi yang sudah familiar bersentuhan. Benar. Oke, Mbak Anggun, yang Mbak Anggun pegang ini tuh apa? Ini adalah salah satu proses R&D kita. Ketika tadi saya sudah jelaskan, kita untuk menentukan satu aroma aja itu bisa sampelnya banyak gitu. Dari berbagai masukan itu kita selalu coba lagi, dan ini adalah hasil sisa dari R&D kita. Jadi kalau misalnya untuk menentukan aroma Frauenga gitu yang kita punya, iya, jadi bisa sampai 6 gitu. Oke. Berarti benar-benar ini ya, apa, detail sekali Mbak? Iya. Oke. Itu terus apa, sesuai dengan yang tadi Mbak Anggun itu kan terus tuh apa berubah sesuai dengan pasar, ini pun akan berubah juga campuran dari sini ke sini, ke sini. Oke. Jadi ini adalah salah satu proses untuk kita menentukan produk. Oke. Oke, Mbak Anggun, setelah ke lab ya, saya mau tahu nih, strategi marketing atau pemasaran yang dilakukan sama Mbak Anggun terkait produk-produk turunan minyak Atsiri ini tuh seperti apa? Iya, karena sekarang kami masih mengurus untuk izin edar, gitu. Jadi untuk saat ini sebenarnya kami belum launching nih Pak. Gitu. Jadi untuk Citronella Body Shop ini masih dalam tahap persiapan untuk disebarkan ke pasaran secara luas gitu. Tapi untuk selama ini kerabat gitu. Jadi kerabat itu pertama kita berikan gratis. Lalu untuk kedua ketiganya bayar gitu. Untuk saat ini kami belum melakukan pemasaran secara masif karena kami masih mengurus untuk izin edar gitu. Untuk BPOM-nya kami sudah sampai di tahap layout dan lain-lainnya gitu. Tapi kan untuk kisaran harga sudah ada? Sudah ada, katalog sudah ada, kisaran harga sudah ada, untuk websitenya juga sudah ada. Oke, bisa ini ya, kisaran harga sampling lah contoh ya. Itu atau jangkauan ya, terserah Mbak, enaknya mana? Kalau misalnya aromaterapi seperti ini beragam harganya mulai dari 45.000 sampai 350.000 per 10 mili. Per 10 mili? Per 10 mili gitu. Untuk yang cold and flu sendiri itu 100.000. Untuk yang hand sanitizer itu mulai dari harga 15.000 gitu. Yang kecil-kecil itu 15.000. Untuk yang humidifier, terus air freshener dan lain-lain yang spray itu berkisar antara harga 50.000 sampai 300.000. Gitu. Biasanya kita untuk mematok harga kita melihat dari essential oil yang digunakan gitu, karena essential oil yang digunakan itu kan juga harganya
bervariasi nih Pak. Iya. Iya. Jadi benar. harganya kalau misalnya serai wangi sudah dipastikan kita bisa memberi harga yang murah karena kita memiliki kebun sendiri, kita memproduksi sendiri gitu. Jadi itu lebih bisa murah harganya. Oke. Kemudian kalau pemirsa Kisi-Kisi nih mau mengetahui atau mau membeli nantinya kalau memang sudah dipasarkan itu bisa melihat di mana nih? Webnya, Instagram tuh di apa? Bisa disebutkan, Mbak? Di website Citronello Body Shop. Oke. Citronello Body Shop dan Instagramnya juga Citronello Body Shop. Gitu. Oke. Terkait nomor handphone, WhatsApp yang bisa dihubungi? Iya, nanti bisa masuk ke websitenya Oh, Citronello oke, Body sudah ada Shop. ya? Di situ ada logo untuk setiap media sosial, jadi tinggal diklik aja. Oh, beda-beda ya? Iya. Oke. Bisa dari situ. Bangun, ini saya juga mau tahu nih. Sebenarnya visi misi Mbak Anggun itu apa sih? Maksudnya menciptakan ini kan banyak, terus pastinya akan ada inovasi ke depannya. Saya mau tahu visi misi dari Mbak Anggun ini. Sebenarnya kita ingin mengadakan bisnis yang dari hulu sampai hilir itu terintegrasi gitu. Selain itu juga bisnis yang zero waste, yang ramah lingkungan, dan kami juga nanti ke depannya ingin produk-produk yang kami gunakan ini tetap organik karena kami sudah bersertifikat untuk organik gitu. Jadi kita mau terus menjaga kualitasnya, dan untuk mendukung zero waste tadi, yang mana kita nggak mau merusak lingkungan, kita juga ada program nantinya, mimpinya nih Pak. Jadi kita pengen ketika pelanggan kita sudah membeli, packagingnya itu harus dijaga. Jadi nanti ketika pelanggan kami ingin repurchase, itu ada potongan harga ketika dia membawa botol yang membeli dari kami gitu. Jadi botolnya jangan dibuang gitu, karena bisa dibalikin lagi mendapatkan potongan harga gitu. Oh. Jadi kita selamatkan bumi dari plastik-plastik gitu. Benar. Oke, sertifikat ini yang di belakang ini apa nih? Iya, ini adalah sertifikat dari SIPO. Kita waktu itu terpilih menjadi peserta terbaik untuk Sustainability Company Profile gitu. Jadi ini adalah company profile yang sustainable, yang menerapkan dari GRI. GRI itu adalah salah satu standar untuk perusahaan yang menerapkan sustainable gitu. Jadi karena kami sudah menerapkannya dari dulu Pak sebenarnya. Kita dari produksinya, kita lalu mengadakan CSR juga gitu. Jadi untuk setiap elemen itu sudah sustainable dan terintegrasi dengan baik. Oke. Untuk CSR-nya sendiri, kami selain memiliki petani binaan, kami juga setiap hari ada memberi makan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak lansia atau yang bisa kita sebut jompo. Itu sekitar 150, tapi karena sudah ada beberapa yang meninggal, sekarang 138. Oh, Gitu. itu setiap hari ini? Setiap hari untuk stok makan siang dan malam. Gitu. Jadi satu box kita beri di situ untuk mereka makan siang dan malam gitu. Oke. Kesulitan apa sih Mbak? Maksudnya sebagai anak muda ya, maksudnya menjalankan bisnis di usia muda ini, kesulitannya itu pasti ada dong. Iya. Ya kan? Itu apa nih Mbak Anggun kesulitannya? Gimana cara mengatasi kesulitan itu agar tidak menyerah begitu saja atau down ya? Untuk saya sendiri kesulitannya mengenalkan produk kali ya Pak ke kalangan anak muda nih, karena essential oil tidak familiar di kalangan teman-teman saya sendiri pun. Ketika saya bawa essential oil, image mereka itu bau-bau seperti bau urut. Iya, digeneralisir semuanya seperti bau urut. Padahal kan kita memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, dan kita juga sebagai penghasil minyak asiri terbesar, kita memiliki tanah yang sangat bagus dari Sabang sampai Merauke gitu, dengan kekayaan alam dan asiri yang sebenarnya banyak yang khas dari Indonesia juga, nggak ada di luar negeri seperti nilam atau gaharu atau yang lain-lain gitu. Potensinya masih sangat besar. Kesulitan saya itu tadi, gimana caranya mengenalkan kepada anak muda untuk
essential oil ini agar lebih familiar gitu. Terus how to solve-nya, cara mengatasinya itu? Selama ini mungkin ketika barang kami, ketika produk-produk ini sudah siap, secara masif ingin mengenalkan lewat sosial media gitu. Jadi kita kenalkan di sosial media essential itu apa sih, ada apa aja sih gitu. Terus misalnya kenanga itu didapat dari mana ya? Itu kami ingin membuat program mengenalkan Asiri lewat sosial media gitu. Jadi mulai dari mana mendapatkan bahan bakunya, dari mana gimana cara proses mendapatkan minyaknya gitu. Karena setiap essential oil berbeda-beda gitu. Oke. Apa nih kira-kira ke depan? Harapan selain yang Mbak Anggun sebutkan tadi, ada lagi atau ada produk baru lagi yang terpikir, mau buat ini ya? Kalau saya ingin ada satu tempat atau toko gitu yang semuanya itu essential oil. Jadi di situ produk-produk kami nanti akan dipasarkan, akan display produk. Di samping itu juga ada edukasi untuk essential oil sendiri. Jadi nanti harapan kami programnya ke depan nanti misalnya minggu ini kita mau mengedepankan lemongrass atau selai dapur. Nanti kita di displaynya, ada TV-nya gitu. Kita nanti ada pemutaran gimana cara mendapatkan lemongrass ini, apa sih lemongrass, terus gimana cara sulingnya, sampai nanti produk akhirnya bisa langsung dilihat di tempat tersebut. Gitu. Jadi nanti orang-orang yang datang selain mereka juga membeli, mereka bisa mendapatkan edukasi untuk essential oil itu sendiri. Keren juga gitu, ya, Pak. Keren. Semoga itu bisa terrealisasi. Amin, semoga harapannya terrealisasi ya. Kalau sudah terrealisasi jangan lupa undang saya mau lihat ya. Tapi harus beli. Iya, tentunya. Dan semoga usahanya ini semakin sukses ya. Amin. Diterima masyarakat luas juga ya. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mbak Anggun terkait produk turun dari minyak Atsiri ya. Iya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.